Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada penghulu para nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabat yang mulia serta kita umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan tafsir surat Shad, yaitu dari ayat 41 sampai dengan ayat 60. Ayat 41 mengawali kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyash syaitan binusbi wa 'adzab." Dan ingatlah olehmu wahai Muhammad kisah hamba kami Ayyub alaihi salam ketika ia berdoa, "Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit karena setan dan aku ditimpa bencana serta musibah." Nabi Ayub pada awalnya adalah seorang yang kaya, seorang yang terpandang dan banyak keluarganya. Setan kemudian mengatakan bahwa Ayub mau beribadah karena ia kaya, karena ia terpandang dan banyak keluarganya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengujinya untuk menunjukkan bahwa Ayub adalah nabinya dan utusannya yang tetap beribadah meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan sulit. Shadaqallah, maha benar Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah selama 18 tahun, kata sahabat Ibnu Abbas, dan beliau tetap bersabar, tetap beribadah kepada Allah, sehingga Allah abadikan kisah Nabi yang sangat penyabar, kisah manusia yang sangat mulia. Begitulah awal dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub tidak hanya diuji oleh sakit yang parah, tetapi Nabi Ayub pula sebelumnya diuji dengan hartanya yang satu persatu hilang dari dirinya. Demikian juga anak-anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih, dalam keadaan sulit. Kemudian istrinya memenuhi kebutuhan suaminya dengan ia berjualan. Pada awalnya banyak yang membeli apa yang dijual oleh istri dari Nabi Ayub. Tetapi lama-kelamaan mereka tidak mau membeli karena khawatir sudah terkontaminasi dengan penyakit kulitnya Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya untuk memenuhi ia menjual kepang rambutnya. Kemudian hasilnya ia beli makanan untuk suaminya tercinta Nabi Ayub alaihissalam. Begitulah kisah yang sangat berat yang dialami oleh keluarga mulia Nabi Ayub dan istrinya. Saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesembuhan bagi Nabi Ayub, maka Allah firmankan di ayat 42, "Urkud birijlika hadza mugtasalun baridu wasyarab." Hentakkan kakimu wahai Ayub, inilah air yang sangat sejuk untuk kamu mandi dan untuk kamu minum. Doa Nabi Ayub adalah doa yang sangat mustajab. Doa ini pula Allah abadikan di surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, "Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit, tetapi Engkau adalah yang maha pengasih di antara yang memberi kasih sayang." Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi Ayub alaihissalam, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina." Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakitnya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah pula kekayaannya dan anak-anak keturunannya. Karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Proses kesembuhan penyakit Nabi Ayub Allah Subhanahu wa taala abadikan di ayat 42 surat Shad. Hentakkan kakimu, urkud birijlika. Kemudian Nabi Ayub meletakkan kakinya dan dari bawah telapak kakinya muncul sebuah mata air.
Kemudian hadza muktasalun baridu wa syarab. Inilah air yang sejuk untuk kamu mandi dan untuk kamu minum. Minumlah dan mandilah dengan air tersebut. Allah akan hilangkan penderitaan dan penyakit darimu. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, bahkan tidak ada bekas-bekas penyakit tersebut karena merupakan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan buah dari kesabaran dan ketaatan itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua yang dahulu dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan keluarganya, dan Allah kembalikan kesehatannya. Pelajaran yang sangat tiada terkira bagaimana seseorang itu tetap bersabar dan tidak putus asa, karena insya Allah semuanya ada dalam ketetapan Allah. Kesabaran yang dibarengi dengan ketaatan. Karenanya Nabi Ayub mencontohkan bagaimana kesabarannya dan ketaatannya dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa taala menambah lagi anugerahnya di ayat 43, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Kami pula anugerahkan kepada Nabi Ayub, dikumpulkan lagi keluarganya, yaitu lahirlah dari beliau keturunan-keturunan yang banyak. Kemudian kami lipat gandakan jumlah mereka. Ada yang mengatakan yang Allah lipat gandakan adalah kekayaannya. Ada pula sebagian pendapat mengatakan yang dilipat gandakan adalah anak keturunannya. Semuanya sebagai rahmat dari Allah, sekaligus pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat, bagi orang-orang yang kategorinya ulul albab. Kita semua adalah ulul albab. Kita ambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Allah ganti semuanya. Bagaimana Allah kemudian menganugerahkan yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih banyak atas kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Rasulullah SAW juga bersabda mengingatkan bagi orang yang sedang dalam keadaan diuji oleh Allah. Diuji musibah, diuji sakit, diuji kesulitan. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlufna khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah, atas ujian yang menimpa kami, dan berikan kepada kami ganti yang lebih baik. Itulah sabda Nabi kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ayat 44 masih berkaitan dengan kisah Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya datang kepadanya dan betapa terkejut karena suaminya tidak seperti dahulu ketika ia sakit. Betul-betul sempurna keadaannya, tidak ada sisa-sisa penyakitnya, bekas-bekas penyakitnya pun tidak ada sama sekali. Keterkejutan itulah yang kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, aku akan memukulmu. Karena dahulu Nabi Ayub pernah bersumpah untuk memukul istrinya karena ada sesuatu yang ia tidak sukai. Dalam riwayat dikatakan istrinya sesungguhnya tidak melakukan kesalahan. Ia rela berkorban untuk suaminya. Ia menjual kepang rambutnya agar mendapatkan makanan. Namun ketika ditanya oleh Nabi Ayub, dari mana makanan ini? Istrinya terdiam karena tidak mau menyulitkan atau menyakitkan hati dari Ayub yang sedang sakit. Namun kali keduanya Nabi Ayub bertanya kembali, dari mana makanan ini? Ketika dikatakan makanan ini adalah karena aku menjual kepang rambutku. Nabi Ayub marah saat itu, namun karena kondisinya sakit, ia kemudian bersumpah, aku akan memukulmu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkasih sayang. Nazar atau sumpah wajib dipenuhi, tapi Allah berikan keringanan di ayat 44. Ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, jangan engkau melanggar sumpah. Awalnya Nabi Ayub bersumpah memukul istrinya 100 kali pukulan. Kemudian Allah ringankan hanya 1 kali, itu pun dengan seikat rumput yang lembut sehingga tidak mencelakakan atau melukai istrinya. Sesungguhnya kami dapati Ayub adalah seorang yang penyabar. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu.
dan orang penyabar adalah orang yang terbaik, kata Allah. Sebaik-baik hamba kami, sungguh dia pula adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Innahu awwab. Begitulah akhir dari kisah Nabi Ayub bersama istrinya yang diabadikan di surah Shad ayat 41 sampai dengan ayat 44. Ayat 45 dan seterusnya berbicara tentang beberapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran, sekaligus mengingatkan Nabi Muhammad bahwa ada saudara-saudara sebelumnya dari kalangan para nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah berbagai keistimewaan dan keutamaan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Sungguh kamilah yang melebihkan beberapa rasul, beberapa nabi atas sebagian yang lain. Namun kita selaku hamba Allah tidak boleh membeda-bedakan para nabi, membeda-bedakan utusan Allah. Allah lah yang memberikan keutamaan. Wa kallamallahu Musa taklima, di antaranya Nabi Musa langsung Allah ajak berbicara, atau Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan anugerah yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Semua nabi adalah utusan Allah, pilihan Allah, dan mereka mendapatkan keutamaan. Mereka pula mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di ayat 45 Allah sebutkan beberapa nabi yang mendapatkan keutamaan. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yaqub. Masing-masing diberikan oleh Allah kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Kita mengenal Nabi Ibrahim dengan kesabarannya, dengan ilmunya, dengan ketaatannya. Nabi Ishak juga sama, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah anugerah yang sangat banyak. Beliau adalah bapaknya tauhid. Beliau adalah Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi Ishak dan Nabi Yaqub, Allah berikan kelebihan-kelebihan dalam bentuk mukjizat-mukjizat dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sebagian ulama memahami ilmu di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekuatan adalah mukjizat-mukjizat di mana para nabi dibekali oleh Allah mukjizat untuk memberikan kebaikan atau untuk mengajak kaumnya masing-masing. Mereka pula dikatakan oleh Allah di ayat 46, inna akhlasnahum, mereka Allah sucikan dengan akhlak yang tinggi sehingga mereka selalu mampu mengingatkan kaumnya tentang negeri akhirat. Kedudukan yang tinggi yang Allah anugerahkan kepada para nabi, tidak hanya dalam bentuk mukjizatnya, ilmu-ilmunya, syariatnya yang Allah berikan kepada mereka, namun juga akhlaknya yang sangat agung, kesabaran mereka, tawakal mereka, kesungguhan mereka, ikhlas dan ridho mereka. Itulah akhlak yang sangat agung yang layak dicontoh oleh seluruh umat manusia. Dan paling agung lagi di antara akhlak para nabi mengingatkan kita tentang akhirat. Padahal kalau para nabi minta dunia, Allah akan penuhi. Bahkan Allah akan berikan yang terbanyak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau menginginkan harta, menginginkan dunia, Allah akan kabulkan. Tapi baginda Nabi memilih akhirat. Dan kita selaku umatnya bukan mengabaikan dunia. Kalau ada pilihan yang terbaik, itulah akhirat, itulah surga, itulah rahmat Allah, itulah ampunan Allah. Dunia ini adalah sebagai alat kita, media kita, sebagai modal kita untuk mendapat akhirat yang terbaik. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah, kata Allah, dari dunia ini, dari harta kita, dari keluarga kita, dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu negeri akhirat, ampunan, rahmat, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pula disebut di ayat 47, wa innahum indana laminal mustafainil akhyar, dan sungguh mereka ini di sisi kami, kata Allah, termasuk hamba-hamba pilihan yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih para nabi dari kalangan manusia.
Allah pula yang melebihkan mereka atas semua manusia. Mereka adalah orang-orang pilihan, laminal mustofaina, dan mereka adalah orang-orang terbaik, al-akhyar. Kata al-mustofa dan al-akhyar sesungguhnya sebagian ulama memahaminya sama. Al-mustofa adalah pilihan, adalah yang terbaik. Al-akhyar juga yang terbaik dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar. Nabi Muhammad adalah yang paling mulia, yang paling suci dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebut beberapa nabi yang lain di ayat 48. Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, dan Nabi Zulkifli. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli wa kullum minal akhyar. Semuanya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan kesabarannya dalam rangka memenuhi semua perintah Allah melalui Nabi Ibrahim ayahandanya ketika bermimpi menyembelihnya, dan itulah ketangguhan, kesabaran seorang Ismail alaihi salam. Demikian juga Nabi Ilyasa adalah salah seorang dari Nabi Bani Israel. Setelah beliau lanjut usia, maka beliau berharap ada yang melanjutkannya. Maka datanglah seorang yang bernama Zulkifli, dan kemudian ia mampu memenuhi syarat dari Nabi Ilyasa. Syaratnya adalah malamnya melakukan ibadah, siangnya berpuasa, dan selalu bersabar, tidak akan pernah marah. Akhirnya disetujui, dan kemudian Zulkifli adalah nabi yang diutus setelah Nabi Ilyasa. Meskipun sebagian ulama mengatakan Zulkifli bukan seorang nabi, tapi orang yang soleh yang melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi Ilyasa alaihi salam. Namun hakikatnya mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullum minal akhyar. Mereka orang-orang terpilih, mereka pula orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di ayat 49, hadza dzikrun, ini semuanya adalah penghormatan untuk mereka, dan ini semuanya adalah pengingat untuk kita, umatnya Nabi. Semua yang dicontohkan oleh Nabi layak untuk kita jadikan sebagai pedoman, layak untuk kita ikuti. Apakah ibadahnya, apakah akhlaknya yang mulia, dan mereka yang mengikuti para nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, setelah ini penghormatan untuk para nabi, pengingat untuk kita semua, Allah menyebutnya wa inna lil muttaqin la husna ma'ab, dan sungguh bagi orang-orang bertakwa ada tempat yang terbaik, tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Disebutnya orang-orang bertakwa menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengikuti kebaikan, keteladanan nabi-nabi, rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 49, inilah peringatan untuk kita umat manusia, namun kehormatan bagi mereka. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa adalah tempat kembali yang terbaik. Allah menyebut orang-orang bertakwa di sini, maknanya adalah orang-orang yang mengikuti para nabi yang disebutkan tadi. Siapapun yang mengikuti para nabi layak bergelar muttaqin, karena di antara ciri orang-orang bertakwa adalah mengikuti tuntunan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah para nabi yang sudah kita bahas, Nabi Sulaiman, sebelumnya Nabi Daud, kemudian juga Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semuanya adalah sebagai zikrun untuk kita, yaitu untuk mengingatkan kita. Namun zikrun untuk mereka, yaitu penghormatan dan penghargaan Allah kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut orang-orang yang mengikuti para nabi adalah orang-orang bertakwa.
sedang orang bertakwa akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Apa itu tempat kembali yang terbaik? Ayat 50 Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden. Pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Dikatakan dalam riwayat, pintu-pintu surga tidak pernah ditutup, selalu terbuka. Karena orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, dan mereka akan masuk karena memang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan memang manusia akan masuk surga berduyun-duyun tetapi berganti-gantian. Mereka masuk juga berombongan sebagaimana ada surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqarrabbahum ila jannati zumara. Nanti dibawalah orang-orang bertakwa itu ke dalam surga secara berombongan, secara berkelompok-kelompok. Karena itu pintu-pintu surga selalu terbuka untuk orang-orang yang bertakwa. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, ayat 50. Surga Aden itu pintu-pintunya terbuka untuk semua calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan yang agung, sambil mereka mendapatkan buah-buahan yang sangat banyak, juga minuman yang tiada terkira. Semuanya diperuntukkan untuk para penghuni surga. Di antara nikmat surga yang teragung adalah makanan, minuman yang sangat lezat. Demikian juga keadaan yang sangat mulia. Bahkan mereka disiapkan tempat tinggal yang agung. Disiapkan oleh Allah permadani-permadani, pakaian dari mutiara, semuanya adalah kemewahan, kemuliaan, dan kebahagiaan. Di samping itu, di antara yang Allah siapkan untuk para penghuni surga di ayat 52, wa indahum qasiratut tarfi atrob, di samping mereka selalu ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan umurnya selalu sebaya dalam usia muda. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan yang akan mendampingi para penghuni surga. Kalau mereka adalah laki-laki, disiapkan bidadari-bidadari. Kalau penghuni surganya adalah perempuan, disiapkan bidadara-bidadara. Sehingga semuanya akan berdampingan dengan orang yang paling mulia, dengan bidadari atau bidadara. Semuanya adalah bentuk kemuliaan Allah. Disiapkan yang akan menemaninya, yang akan mendampinginya, menikmati nikmatnya surga, mewahnya surga, bahagianya surga. Demikian itulah yang dijanjikan kepadamu, kata Allah, pada hari perhitungan. Hadza ma tu'adun liyaumil hisab. Allah menjanjikan semua yang beriman, beramal soleh dengan berbagai amalnya, bersabar atas ujian Allah, bersyukur atas nikmat Allah, layaklah mendapatkan surga. Dan itu janji Allah, disebutkan di dalam Al-Quran atau melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga ayat 53 inilah yang Allah sebutkan janjinya Allah penuhi, yaitu nanti di yaumil hisab, hari penghitungan, liyaumil jaza, hari pembalasan, yaumiddin, hari akhirat. Semuanya disiapkan balasan yang sangat mulia. Balasan pertama untuk orang-orang yang bertakwa. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Di antara gambaran kenikmatan surga, makanannya, minumannya, semua kenikmatannya, kata Allah, inilah rizki dari kami yang terbaik, yang tidak akan pernah ada penghujungnya, tidak pernah habis, tidak pernah rusak, tidak pernah berkurang, bahkan ditambah lagi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan surga. Begitulah penutup ayat 54, bagaimana kemuliaan dan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa sebagaimana Nabi juga berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua bermohon surgamu dan kami semua berlindung dari nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Ayat 55 sampai dengan ayat 60 berbicara tentang bagaimana sebaliknya
orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam. Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab. Sebaliknya kata Allah, inilah keadaan orang-orang yang durhaka. Disiapkan oleh Allah tempat kembali yang buruk. Syarra ma'ab, kata para ulama tafsir, adalah neraka. Sedangkan husnu ma'ab, tempat kembali yang terbaik adalah surga. Kalau surga tempat terbaik, maka lawannya neraka adalah tempat yang terburuk. Di antara nama neraka adalah neraka jahanam. Ayat 56, jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Mereka disiapkan neraka jahanam, mereka memasukinya, dan itu kata Allah, bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal yang lebih buruk dari neraka. Sebagaimana tidak ada tempat tinggal yang terbaik melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tempat tinggal kita sementara. Kalau itu baik tetap saja sementara. Kalau itu kurang baik tetap saja sementara. Sehingga insya Allah kalau Allah anugerahkan tempat tinggal yang baik, kita selalu ingat ada tempat tinggal yang lebih baik. Kalau tempat tinggal kita kurang baik, kita selalu yakin nanti ada yang lebih baik dari tempat tinggal kita di dalam dunia. Sehingga kita selalu bersabar dan bersyukur atas semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di ayat 57 kepada mereka yang berada di dalam neraka, hadza falyazuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah azab neraka, yaitu diantaranya mereka mendapatkan minuman yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dikatakan minumannya terbuat dari panasnya api neraka. Minumannya adalah air yang sangat mendidih, timah yang sangat panas, atau luka-lukanya para penghuni neraka. Atau disebutkan pula di ayat ini ada air yang sangat dingin, di mana ketika meminumnya mereka tidak akan tahan. Namun karena panasnya neraka, mereka ingin lagi, mereka minta lagi, mereka minum lagi. Namun semua yang mereka minum tidak sama sekali memberikan apapun kepada mereka. Semakin panas, semakin mereka minum, semakin panas. Semakin minum, semakin dingin, semakin mereka minta minum lagi. Dan begitulah apa yang terjadi kepada para penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat 58 Allah sampaikan, wa akharu min syaklihi azwaj. Ditambah oleh Allah beraneka macam azab yang lain, yang itu semakin menyusahkan penghuni neraka, semakin menyengsarakan penghuni neraka. Na'udzubillah. Kita tidak tahu apa di antara azab-azab Allah di dalam neraka, tapi di antaranya minuman yang panas, di antaranya adalah besi yang menusuk, di antaranya adalah ada pula orang yang merobek-robek wajahnya. Na'udzubillah. Ada pula mereka yang dipukul dengan palu dari besi, dan sekian banyak lagi azab yang Allah siapkan bagi para penghuni neraka. Disebutkan di ayat 58, wa akharu, ada yang lain. Di antaranya adalah azab yang beraneka ragam, azab yang selalu akan menyengsarakan penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 59, hadza faujum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim. Sebagaimana penghuni surga akan masuk berkelompok-kelompok, juga penghuni neraka. Ketika ada beberapa rombongan yang masuk, maka dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar yang akan masuk berdesak-desakan menuju neraka Allah. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka yang datang. Kenapa? Karena mereka tidak layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Namun kemudian yang datang belakangan dikatakan juga kepada mereka, sesungguhnya kalian juga tidak layak mendapatkan ucapan selamat datang, karena kalianlah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, sedangkan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat untuk menetap. Di antara mereka nanti saling menyalahkan sesamanya, saling menghinakan, mencela di antara sesamanya. Namun masing-masing
akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Begitulah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan di Kamis yang akan datang. Tetap bersama Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Terima kasih khususnya kepada Ibu Ketua dan semua pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, jemaahnya yang selalu setia. Insya Allah kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari majelis ini, pahala dari majelis ini, dan rahmat Allah melalui majelis yang mulia ini. Al-Qur'annya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.